dilaksanakan oleh perusahaan ini. Dulu nenek moyang kami mengusir anjing-anjing Belanda itu ketika mereka menjajah kami. Hari ini kami pemuda kedua, pemuda tempatan merasa terjajah oleh perusahaan ini. Kenapa? Karena mereka tidak menunaikan hak-hak mereka. CSR, uangnya entah kemana kami tidak tahu. Ketenaga kerjaan yang ada di sebelah sini bukanlah masyarakat kedua, lebih dominan orang-orang lain yang kami tidak tahu entah siapa mereka. Wahai pihak perusahaan, siapapun Anda, apapun pangkat dan jabatan Anda, apapun suku dan agama Anda, kami tidak takut. Ketika kami ditindas, bangsa Melayu, anak-anak kedua, saatnya kita bersuara, merdeka! Apakah kita hari ini datang untuk berperang? Apakah hari ini kita takut? Siapapun Anda, apapun pangkat dan jabatan Anda, apapun suku dan agama Anda, kami tidak takut. Sampai ke lubang semut kami cari. Kalau Anda merasa menunggangi kami cari. Tidak akan tenang tidurnya mulai malam ini. Kalau memang ada yang mengaku ini menunggangi kami kan, kami pastikan itu. Hey, selamat datang kembali di podcast Bawaan Coffee. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari Desa Genduang. Khusus malam ini teman-teman, kita mau ngebahas tentang aksi demo yang dilakukan oleh teman-teman yang di Genduang, tepatnya beberapa minggu yang lalu. Malam ini diwakili dengan Saudara Korlap, ini Saudara Prima. Kemudian perwakilan dari Ketua Pemuda, Bang Anjar. Selamat malam, Bang. Malam. Hai. Oke, biar relax aja kita ya. Relax. Ini kita mulai, Bang ya. Yang pertama yang pengen kami tahu, munculnya ataupun kenapa terjadinya demo itu, bisa dijelaskan penyebabnya nggak gitu? Untuk penyebabnya kira-kira Bang, 2-3 tahun belakang ini PT Sari Lembah Subur itu melalui pemuda lah Bang, ataupun di desa kan, tidak ada kontribusinya gitu. Jadi baik dari CSR maupun ketenaga kerjaan, isu-isu yang itu tuh sudah berjalan begitu lama begitu. Baik dari informasi tenaga kerja, ada yang masuk tapi tidak diketahui oleh pemuda ataupun pemerintah desa. Baik dari CSR begitu juga. CSR sejauh ini bahkan untuk proposal kegiatan pemuda saja mereka hampir mentiadakan begitu. Kemarin contohnya pelantikan kami itu mereka bantu kisar 500 ribu. Itu memang nominalnya begitu gitu. Bahkan untuk yang pengajuan proposal itu nominal yang kita ajukan kisaran 15 juta. Itu kegiatan pemuda. Kegiatan pemuda. Kemudian dalam ya ini sekedar info aja teman-teman, saya juga dapat info kalau selama ini PT Sari Lembah Subur itu tidak ada keterbukaan dalam penerimaan tenaga kerja lokal. Setahu saya penyerapan tenaga kerja lokal itu mungkin tidak sampai 50%. Yang dimaksudkan tenaga kerja lokal ini orang-orang yang ber-KTP ataupun berdomisili di lingkungan perusahaan. Jadi itu awal mula trigger yang menyebabkan terjadinya demo kemarin ya. Kemudian gini, apakah cuman tuntutan itu cuman dua itu atau ada hal-hal yang lain? Misal mungkin entah perbaikan jalan mungkin, atau ada hal-hal yang lain mungkin, atau cuman dua itu aja? Saya bantu jawab ya Ketua ya. Gini Bung, kalau selain daripada dua itu, memang akhir-akhir ini kita ngerasa SLS itu kurang menghargai kita pemuda-pemuda di Desa Genduang. Karena kita menyadari juga ada beberapa konflik, tapi itu kan oknum, bukan keseluruhan ya. Kayaknya SLS itu sapu rata gitu. Seakan-akan orang Genduang ini semuanya seperti itu. Jadi membatasi. Kami merasa sekarang ini mereka tidak menghargai kami. Contoh seperti kepemudaan aja lah. Kita banyak kok kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu menjadi program-program dari CSR. Contohnya? Contoh kayak aksi-aksi yang kita ke masyarakat lah. Contohnya aksi-aksi sosial, itu kan sebenarnya program-program CSR tuh. Dan itu nggak ada sama sekali di Genduang sekarang. Itu
baru tahun ini apa dari tahun-tahun sebelumnya itu? Kalau saya mulai memperhatikannya 3 tahun ke belakang lah. 3 tahun belakangan. Yang benar-benar kita cari fakta di lapangannya seperti apa gitu kan. Jadi kita juga nanya-nanya juga sama baik itu senior ataupun aparat-aparat yang terkait lah di Desa Genduang. Jadi kita cari faktanya di lapangan seperti apa gitu. Jadi memang kita dapat faktanya itu ya sekitar 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Jadi bisa dibilang PT Sari Lembah Subur ini penggunaan CSR-nya tidak tepat sasaran, khususnya untuk Desa Genduang ya Pak. Jadi kemarin waktu melakukan aksi demo kemarin ada tanggapan dari pihak perusahaan atau dibiarkan begitu saja? Kalau di hari itu ya Ketua ya, waktu kemarin kita memang tidak mendapat tanggapan dari perusahaan. Ada memang yang mau menemui kita. Cuman yang kita tuju, yang kita sasar kan bukannya di bagian itu orangnya gitu kan. Jadi kita nggak menerima gitu kan. Jadi kemarin kami aksi sampai selesai itu nggak ada lah orang-orang yang kami sasar itu tidak ada yang menemui kami gitu kan. Dan menurut kami ini sesuatu yang secara etika bisnisnya tidak bagus. Karena mereka yang humasnya saja, saya berani mengatakan di sini dan saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Menurut saya tidak mencoba untuk bersahabat sama kami. Padahal wilayah perusahaan SLS itu paling besarnya di desa kami. Genduang ya. 3 afdeling, 1 pabrik pengolahan kan, dan juga 1 kantor besar tempat aktivitas semua karyawan kan, itu ada di Genduang. Nah, seharusnya mereka tidak seperti itu cara komunikasinya, dan memang yang sekarang menjabat itu adalah humas yang baru gitu kan. Tapi itu bukan alasan. Seharusnya dia udah mulailah melakukan pendekatan. Jangan dibuat anak tiri anak kandung gitu ya Ketua ya. Jadi kami merasa dia anak tiri kan sekarang ini Bu. Jadi gini, jadi setelah melakukan aksi kemarin, apa upaya itikat baik dari pihak perusahaan atau mengundang untuk mediasi atau memang pembiaran begitu saja sampai sejauh ini? Itu Ketua tuh bisa jawab. Sampai sejauh ini Bang, Ya. dari pihak Lembah Subur tidak ada itikat baiknya untuk menemui kami, untuk berkomunikasi sama kami. Itu tidak ada Bang. Bahkan yang ada itikat baiknya itu dari pihak kepolisian yang untuk mediasi lah begitu. Tapi dari pihak Lembah Subur tidak ada itikat baiknya untuk merangkul pemuda, untuk menemui kami. Bahkan sampai sejauh ini aksi kita kemarin itu melalui via WhatsApp kan, karena orang tua ada program ataupun MOU mungkin kan dari dahulunya ada bantuan pembinaan itu untuk pemuda, nominalnya mungkin 1.500. Bahkan karena ada aksi itu mereka putuskan begitu. Setelah aksi itu. Setelah aksi itu. Jadi bisa disimpulkan kalau memang pihak perusahaan ini memang tidak ada itikat baik ya. Kalau kami menilai secara pribadi ya seperti itu. Nggak ada itikat baik. Karena aksi ini terjadi kan tentu ada penyebabnya. Betul. Nah, salah satu penyebabnya itu tadi. Kita merasa memang tidak dihargai sebagai pemuda dengan kegiatan yang banyak yang mau kita lakukan kan. Nah, dan makanya kita berani bilang mereka tidak ada kontribusi. Karena banyak yang kita mau tidak bisa diwujudkan kan gitu. Ketua, seperti itu, Bu. Di respon dari pemuda Genduang sampai saat ini ketika ada ajakan mediasi dari pihak kepolisian, apakah menerima atau menolak karena harus menunggu dari pihak perusahaan dulu gitu sampai sejauh ini? Kalau jawabnya gitu ya. Kalau kami memang kami lihat inilah satu-satunya jalan buat ketemu sama mereka. Oh, gitu. Jadi kita ambil Menerima ya? kita ambil kan langkah yang ini karena kemarin pun kita sudah melihat sendiri fakta di lapangan. Ketika kita turun mereka tidak ada yang mau menemui kita. Bahkan kami tidak tahu alasannya apa, kami nggak tahu. Kenapa mereka nggak mau nemuin kami gitu kan? Nggak tahu sama sekali. Jadi kita ambil kebijakan untuk mediasi tadi kan. Itu kalau boleh tahu nih ya, tanggal berapa, bulannya berapa? Tanggal berapa tuh? Insya Allah mediasi itu akan dilakukan pada hari Senin depan tanggal 24 berarti. Tanggal 24 ya? 24 Juni.
misal nih dalam mediasi nanti aspirasi kalian tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, apakah kalian tetap menerima atau bakal tetap melanjutkan aksi berikutnya? Nah itu sudah jadi komitmen kami. Apabila tuntutan kami tidak di ACC sama orang itu, sama Lembah Subur, kami akan turun ke jalan lagi, Bang. Karena itu sudah komitmen kami kan, Betul. sudah menyangkut marwah Desa Genduang. Berarti kami tidak dianggap ada sama PT SAR Lembah Subur gitu. Oke. Jadi intinya kegiatan ini tidak akan berhenti sampai aspirasi dari pemuda Desa Genduang di ACC sama pihak perusahaan. Betul. Kemudian ini kemarin kan saya juga pernah dengar juga dari teman-teman juga yang sempat ikut ataupun dengar tentang aksi demo kemarin. Kalau di ketika hari demo terjadi itu, pertama apakah benar-benar ini saya klarifikasi ya, apakah benar memang tidak ada satupun pihak perusahaan dalam artian humas atau memang ada perwakilan, cuman dari pihak Desa Genduang itu menolak karena kemungkinan yang diutus itu tidak bisa memutuskan apa dari dasar-dasar poin tuntutan klien tadi gitu. Kalau yang disebutkan tadi memang yang kami sasar kan itu humas yang kami mau temui kan, dan itu memang tidak ada, tidak datang hari itu, dan kami tidak tahu alasannya apa. Kami tidak tahu, tidak ada kabar. Dan memang ada staf mungkin ya dari manajemen yang di pabrik 2 itu datang menemui kami, ingin bertemu. Cuman kita tahu kan kalau beliau tidak bisa memberikan keputusan ya ketua ya, jadi kami menolak karena mungkin nanti takutnya akhirnya cuma sampai di situ doang kan. Makanya kami nggak mau ketemu. Jadi ini kita apa yang lebih spesifik lagi ya mengenai penerimaan tenaga kerja tadi. Itu bisa dijabarkan, maksudnya penerimaan tenaga kerja dalam bidang apa? Soalnya kita tahu sendiri, sepengalaman kami di sini di Kerumutan, apabila ada mahasiswa yang ingin melamar pekerjaan di PT SAR Lembah Subur, itu langsung ke pusat. Dalam artian yang di sini perwakilan mereka di sini itu tidak bisa memutuskan untuk menerima atau tidaknya. Nah, yang kedua, apakah yang dimaksud tenaga kerja ini seperti guru-guru yang di pabrik atau yang seperti apa gitu yang jadi tuntutan dari teman-teman Desa Genduang? Kalau yang jadi tuntutan kita, yang pertama masalah ketenaga kerjaan itu adalah masalah transparannya. Nah, misalkan ada lowongan gitu kan, dan setelah kita cek fakta di lapangan sama aparat-aparat yang terkait, memang informasi tidak ada. Nah, tidak ada sama sekali. Itu dalam bidang apapun itu, maksudnya? Dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Kita nanya kan, gimana Pak? Apakah ada dari pihak perusahaan memberi kabar gitu kan untuk menerima tenaga kerja? Itu nggak ada. Kita tanyain. Dan tentu kita selektif juga dong. Kita milih kan, istilahnya mana yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa masyarakat kita lokal kan gitu. Tidak mesti dia harus jadi mandor, enggak. Kita enggak seperti itu. Cuma kita mau mereka lebih terbuka aja masalah ketenaga kerjaan kan. Karena yang kita tuntut itu karena kita merasa punya hak lebih di situ. Wilayah mereka tuh sangat besar di Genduang ini kan. Wah, mulai dari sawitnya, semuanya hampir punya mereka. Bahkan kampung pun mungkin masuk HGU juga kan. Makanya kami hanya menuntut transparan aja. Kalau masalah kerjaan kita terima kok. Apa-apa yang bisa masuk orang-orang kita gitu kan. Udah nih, itu poin 1 ya. Iya. Poin kedua tentang CSR. CSR yang dimaksud dari teman-teman Genduang ini yang berbentuk fisik atau seperti apa? Yang diinginkan? Iya. Kalau kita maunya banyak ya, fisik juga mau kan gitu. Bisa dijabarkan satu-satu? Iya. Kalau cuman kita lebih spesifiknya kita pengen CSR itu kan kegiatan-kegiatan CSR-nya dari beberapa artikel yang saya baca ya gitu kan. Dia kan bisa berbentuk seperti kegiatan-kegiatan pelatihan. Nanti misalkan tadi bidang otomotif atau yang lainnya lah. Yang jelas pengembangan sumber daya manusia lah gitu kan. Dan kami melihat itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan ini. Mereka tidak ada memberikan
ya istilahnya berinisiatif untuk itu. Padahal itu kan kegiatan-kegiatan CSR tuh. Nah, jadi kami minta itu. Ya contohnya kami minta ada pelatihan apalah, entah kewirausahaan dan segala macamnya lah yang berbentuk istilahnya pengembangan kemampuan individu gitu kan. Jadi dia nggak monoton nanti hidupnya cuman kerja di bidang itu aja ya gitu. Nah, habis itu kalau untuk bentuk fisik dari selama perusahaan itu berdiri, ya saya sebagai salah seorang yang lahir di sini juga gitu kan, kita tidak melihat ya ketua ya ada peninggalan bangunan atau apa gitu dari perusahaan tuh nggak ada ya ketua ya. Setahu kami seperti itu kan. Jadi kami meminta lah untuk ya contoh misalkan salah satu poin yang kami minta itu didirikan sebuah bangunan serbaguna kan, gedung serbaguna ya ketua ya. Itu sih. Itu ya. Mungkin tambahan dikit bang. Oke. Untuk CSR kan ada 4 pilar gitu. Jadi kita butuh keempat-empatnya karena itu hak kita kan sebagai desa lokal, desa tempatan. Baik itu dari kesehatan, pendidikan, bangun fisik tadi, pembinaan sama pelatihan. Itu kan semua hak-hak kami. Jadi wajar dong kami tuntut seperti itu. Gitu. Jadi gini teman-teman. Maksudnya dulu ini saya buka-bukanya di sini. Dulu tuh sebenarnya pihak Lembah Subur itu khususnya di dusun Kiara Kerumutan ya, Kelurahan Kerumutan, pernah memberikan bantuan beasiswa terhadap mahasiswa yang ada di dusun Kayara, Kelurahan Kerumutan. Itu juga berlaku juga di Desa Gendong atau tidak? Sepengetahuan teman-teman, khusus di bidang pendidikan tadi. Oke, untuk khusus bidang pendidikan yang sejauh kami hidup lah di Genduang ya kan begitu bang. Itu cuma sekali yang kami dapat, itu pun yang diurus itu dari mahasiswa kecamatan. Gitu. Tapi kalau untuk khusus dari Desa Genduangnya belum kami terima begitu sejauh ini. Berarti kan tidak jalan tuh. Tuh. Soalnya pun sampai sepengetahuan saya juga nih ya, itu beasiswa itu udah diputus sama pihak Lembah Subur. Yang dulunya itu bantuan per tahun kalau saya nggak salah itu sekitar 8 juta. Kemudian mulai setelah ganti humas itu sudah tidak jalan lagi. Nah, jadi kalau kami pribadi pun juga sebenarnya ada jengkel sama pihak perusahaan di bidang itu gitu. Karena komitmen di awal mereka dulu, mereka membuat suatu MOU dengan pemuda Kayara. Untuk di bidang pendidikan mereka mau membantu beasiswa 8 juta per tahun. Namun pada akhirnya dalam beberapa tahun terakhir itu sudah dihapuskan gitu. Jadi itu kalau ini saya juga sangat apresiasi nih kalau misal teman-teman memperjuangkan dalam segi pendidikan. Kemudian tadi pelatihan dalam penempaan skill, kewirausahaan segala macam gitu. Mudah-mudahan maksudnya apa yang teman-teman lakukan di Genduang itu bisa juga berimbas ke sini nanti ke depannya gitu kan. Betul. Cuman ini sepengetahuan saya aja ya. Biasanya tuntutan seperti ini, aksi-aksi yang kita lakukan seperti ini bisa berjalan, tapi dengan rentan waktu yang sangat singkat. Apabila ganti kebijakan itu berubah lagi gitu. Maksudnya bagaimana teman-teman nanti mengantisipasi hal tersebut gitu. Apabila ini dipenuhi tuntutan teman-teman, mengantisipasi hal tersebut supaya ini tetap berkelanjutan meskipun sudah sudah berganti pimpinan segala macam, yang sudah diprogramkan sebelumnya tetap berjalan gitu. Bagaimana komitmen langkah-langkah teman-teman nanti ke depannya? Itu Salah satu yang kita khawatirkan juga, karena kita merasa dulu kan yang ada bulanan itu ya dari perusahaan itu kan dari kebijakan dari humas yang lama ya. Ya kan? Nah, jadi humas yang sekarang melanjutkan kan gitu. Dan kami pun wanti-wanti juga apakah itu dihentikan atau dilanjutkan. Dan alhamdulillah dilanjutkan. Cuman karena aksi ini kemarin dibekukan. Iya gitu ya, dibekukan gitu. Jadi yang pasti kita akan teken di atas materai. Kita mau secara tertulis, hitam di atas putih, dan itu disaksikan juga oleh mulai dari pemerintah desa, petinggi-petinggi perusahaan pastinya, dan juga aparat kepolisian. Nah, jadi apabila itu dilanggar, ya kita akan bermain dengan hukum seperti itu, Ketua. Ini menarik ya teman-teman ya. Maksud saya selama ini nih, kalau saya pribadi nih, tidak adanya ketegasan dari
dari apa namanya, dari baik dari organisasi pemuda ataupun dari, kalau di sini dusun, di Kiara ini masih dusun ya, untuk memperjuangkan apa-apa yang sudah kita dapat gitu. Jadi maksud saya berharap dari teman-teman desa Genduang ini bisa menjadi pelopor lah, bagaimana semua yang harusnya kita dapat itu bisa kita rasakan ataupun kita dapat kembali gitu, bukannya sekedar hilang gitu aja gitu. Benar. Itu harapan saya nih sebenarnya dengan adanya teman-teman di sini. Kemudian saya ingin mempertanyakan nih, soalnya ada isu ini, sekalian kita klarifikasi. Ini agak panas Iya, nih kalau panas isu ini. nih, ya kan? Ada isu bahwasanya kegiatan ini ada yang menunggangi. Itu bagaimana tanggapan dari teman-teman desa Genduang? Mungkin ketua boleh duluan Oh, jawab boleh. tuh. Kalau untuk menepis itulah ya kan, aduh cuman ini ya, karena kita paham juga masalah yang kayak gitu. Kalau dari kami sendiri memang lillahi ta'ala Benar. untuk marwah kampung gitu, untuk masyarakat, untuk umat, dan untuk kawan-kawan, karena berapa tahun yang akan datang ya mungkin ya perkumpulan seperti yang dari Panglima Khatib saya sendiri dan kawan-kawan yang mendukung kan tidak akan terjadi seperti ini gitu. Jadi memang murni dari kami sendiri. Nah, untuk yang ditunggang itu tuh hanya isu-isu belaka. Mungkin ada oknum-oknum yang tertentu. Jadi Ya kami tepis lah. Kalau ada pun yang Kenapa? merasa menunggangi kami, ya mati aja lah kan. Iya. Seperti itu. Ya bahkan kami lah secara pribadi kan, ini bisa disaksikan nih sama orang-orang yang merasa menunggangi. Siapapun Anda, apapun pangkat dan jabatan Anda, apapun suku dan agama Anda, kami tidak takut. Sampai ke lubang semut kami cari. Kalau Anda merasa menunggangi kami cari. Tidak akan tenang tidurnya mulai malam ini. Kalau memang ada yang mengaku ini menunggangi kami kan, kami pastikan itu. Jadi ini fitnah sebenarnya. Fitnah. jadi bisa dipastikan kalau ini tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang menunggangi. menunggangi. Tidak ada yang menunggangi. murni kegiatan dari Betul. Pemuda. Betul. Oke. Soalnya itu cukup apa ya? Cukup Iya. terdengar sumbang juga. Benar. Dan kami pun merasa diinjak-injak harga diri kami kan gitu. Sedikit mencoreng aksi kalian. Betul. Betul. Itu memang brengsek tuh. Ya maaf nih, memang brengsek itu ya. Bebas, ini bebas. Ya, memang pokoknya sekali lagi siapapun dia kita cari. Nah, karena ini yang kita perjuangkan ini, kita maunya bukan hanya anak-anak perusahaan itu aja yang jaya hidupnya, yang dijamin kelangsungan pendidikannya. Kita mau kita orang lokal, orang Melayu yang merasakan apa yang anak-anak perusahaan itu rasakan. Mereka enak loh. Sekolah diantar pakai bis. Benar gak? Sekolah diantar pakai bis ya kan? Kita nih dulu yang orang-orang yang wilayah Lembah Suburnya masih ada di yang agak jauh kan dari kami. Itu tunggang langgang lintang pukang itu dulu tuh mau pergi sekolah jalan licin ya kan, nggak ada mereka peduli. Kalau mereka mau hujan mau badai mereka nggak akan kena basah, mereka pakai mobil. Beasiswa lancar. Beasiswa lancar. Kita putus itu, kita hentikan itu. Keadilan itu harus semua merasakan. Nah itu sebenarnya kegiatan CSR itu kan situ sebenarnya kan. Kalau kita mengarah ke CSR. Cuman kalau kalian berbicara seperti ini, maksudnya apakah tidak ada tantangan-tantangan dari teman-teman yang ada di desa Genduang? Kalau tantangan ya, wah banyak sebenarnya, tantangan banyak. Ya, saya potong ya. Iya. Ini sedikit aja. Jadi selama ini saya juga pernah melakukan aksi demo segala macam ini. Pasti di balik itu semua pasti ada tantangan-tantangan dari oknum-oknum tertentu. Jadi kayak teman-teman ini sefrontal ini, apakah nanti tidak bakal berbahaya dalam artian tanda kutip tantangan yang dari luar tadi gitu? Kalau kita udah semuanya udah lillahi ta'ala sih, udah kita nggak peduli, pokoknya udah bodo amat lah apa yang akan terjadi. Karena hari ini kita pemuda Melayu, kalau saya menurut pandangan saya, kita itu kekurangan role models. Orang yang dijadikan panutan di abad ini, yang berani menyuarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, kan gitu. Contoh kecilnya di kampung aja, kita udah susah nyari orang yang berani menyuarakan kebenaran gitu kan. Saya bukan merasa yang paling baik, ketua juga tidak merasa seperti itu.
Cuman kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Jadi kita udah nggak peduli, udah bodo amat lah, mau siapa aja, mau jenderal kayak mau apa kayak, udah kita nggak peduli ya kan. Yang penting apa yang selama ini tidak berani disuarakan, kita suarakan. Apapun itu yang terjadi, resikonya kita udah siap. Bisa saya pastikan ini, kedepannya apabila tuntutan tidak dipenuhi, bakal ada aksi yang lebih besar lagi. Insya Allah. Insya Allah. Dan Kayaknya tidak Sudah kami rencanakan seperti itu. ini bakar dulu sebatang ya kan. Minta minum sebatang. juga. Saking makin panas, makin berasap nih kan. Ya. Di luar dari tuntutan tadi, dua tuntutan tadi, apalagi unek-unek lain terhadap pihak perusahaan tersebut gitu. Kalau di sini mungkin contohnya ada beberapa jalan yang masih sejauh ini itu sudah beberapa dusun itu mengajukan perbaikan jalan, tapi sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari perusahaan gitu. Kalau dari teman-teman Desa Gendong bagaimana? Mungkin ada yang di luar dari dua konteks tadi gitu. Kita lebih memilih yang penyelesaian itu langsung ke kita kan. Seperti tuntutan 2 itulah yang paling umum kan. Cuma bedanya mungkin kalau ada beberapa jalan yang aksesnya itu dilalui juga oleh perusahaan juga ya kan, selain masyarakat yang tinggal di sana, itu pun masuk juga di poin-poin tuntutan kita kan. Cuma kalau untuk secara jalan porosnya, kalau di Genduang sih kayaknya cuman beberapa jalan aja yang masih jalan tanah kan gitu. Tapi ada beberapa dusun kami memang yang full masih jalan tanah, dan itu masuk dalam poin-poin apa yang kita tuntut. Yang jelas kita minta lebih diprioritasin lah jalan-jalan mereka kan. Iya ketua ya. Betul. Karena jalan masyarakat, Betul. jalan mereka juga ya. Betul. Dulu nih kita bicara dulu kan. Kami ada juga mendengar isu kan. Bukan isu sih, fakta sebenarnya kan. Jadi ada orang dari desa minta ke perusahaan nih perbaikan jalan gitu kan. Sama PT ini Lemes Subur kan. Ini ada yang cerita ke saya langsung oknumnya kan. Dan mereka tanggapannya kurang bagus ya ketua ya. Malah mereka minta untuk diisikan minyak alat beratnya gitu. Dan menurut saya ini memang brengsek kayak gitu kan. Bukan etika yang bagus gitu, kalau seperti itu. Untung beliau ini termasuk orang yang sabar. Kalau saya tuh mungkin udah saya bakar alatnya itu. Saya serius. Karena menurut saya, karena mereka lewat itu jalan itu, bukan cuma kita doang yang lewatin kan. Mereka juga lewat. Bahkan yang ngancurin jalan itu sebenarnya mereka. Karena setiap hari kan 24 jam, siang malam. Cuman mati aja drivernya tuh baru berhenti jalan situ tuh kan. Itu. Jadi kalau saya tangkap nih ya, maksudnya kegelisahannya dari teman-teman Desa Genduang nih banyak, Sangat banyak. dan apa ya, saya juga cukup agak prihatin sebenarnya, terutama poin tentang bantuan beasiswa tadi itu, karena kami alhamdulillah itu sempat merasakan itu bertahun-tahun gitu kan. Walaupun sekarang pada akhirnya diputus lagi, cuman paling tidak kami pernah mengalami itu selama mungkin sepengetahuan saya itu dari tahun 2014 kalau saya tidak salah sampai tahun 2019 atau 20 kalau saya nggak salah ya, itu tetap jalan gitu. Jadi kan kalau teman-teman Desa Genduang ini kan sepengetahuannya juga baru satu kali itu. Baru satu kali itu pun yang ngurus kan melalui himpunan mahasiswa kecamatan. Itu kan nggak murni juga kan dari orang Genduang, jadi campur-campur. Kalau kami jujur itu tidak ada hubungan ataupun kaitannya dengan mahasiswa kecamatan. Itu cuman Murni berarti kan? murni untuk kayak ini agak sedikit di domba aja ya. Biar perusahaan tuh makin sadar aja. Iya itu betul. Kita menyadari betul kan, sebenarnya CSR itu kan bukan hanya untuk satu wilayah ya. Betul. Nah, tapi di sini kan kita berbicara wilayah yang cakupannya paling luas ditanami oleh perusahaan, itu salah satunya Desa Genduang gitu kan. Jadi menurut kita ya hak kita yang kita perjuangkan sekarang gitu kan. Betul. Sangat tidak wajar kalau mereka menganaktirikan kami seperti itu. Betul. Bisa dibilang kalau selama ini Desa Genduang tuh mengalami ketidakadilan dalam berbagai bidang. Ya 1 tahun 2 tahun terakhir inilah
ya kan, yang benar-benar karena sekarang kan ketua Karang Taruna pun sudah beralih dan beliau ini yang kepemimpinan yang baru gitu kan. Oh, gitu. Jadi maksud saya selama ini apakah tidak ada kolaborasi antara pemuda dan pihak perusahaan entah dalam kegiatan apapun deh, seperti olahraga mungkin atau dalam bidang-bidang kesenian, keagamaan atau kegiatan pemuda kepemudaan yang sektor-sektor yang lain gitu. Selama pokoknya Bang Anjar lah. Kalau untuk selama saya menjabat lah ya kan, iya, betul. itu tidak ada kolaborasi dari mereka begitu. Bahkan kami udah berapa kali ketemu sama Humas untuk menjalankan proker-proker kami, baik dari pembinaan tadi kan, ataupun ada proker yang lain untuk kegiatan olahraga. Mereka hanya bual di meja kopi aja begitu. Habis Ya, di situ angguk-angguk habis itu aja. Cuma untuk kelanjutannya tidak ada begitu. Teksturnya tidak ada selama saya menjabat. Tidak ada kolaborasi. Dalam sektor membantu UMKM tidak ada juga. Tidak ada sama sekali. Ini saya sedikit cerita aja nih. Ada perusahaan di Kerumutan, saya tidak sebut namanya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kami mengajukan salah satunya tadi penempaan skill dan juga bantuan untuk pelaku usaha UMKM, itu alhamdulillah kami dipenuhi. Tapi bukan dari PL Sumber ya. Ada perusahaan kelapa sawit juga yang lain di Kerumutan. Itu berbentuk kalau saya tidak salah pelatihan jahit kalau saya ingat itu. Pelatihan jahit sama waktu itu apa sih namanya itu? Kontainer yang buat jualan. Oh, untuk jualan ya? UMKM. But jualan itu ya? Jualan itu. Oh. Itu kami dapat gitu loh. Dari Lembah Sumber ke Genduang sama ini apa tidak ada? Kalau setahu saya sih nggak ada. Cuman kita baca artikel di tempat lain ada. Tapi kita nggak tahu apakah itu berbentuk kontainer atau modal usahanya, kita nggak tahu. Tapi yang untuk di tempat lain kita baca di beberapa berita di media kan, yaitu Lembah Sumber ada memberikan. Cuma kalau untuk di Genduang kayaknya nggak ada ya gitu ya. Selama kita menjabat, Iya. nggak ada. Ini saya potong ya. Ini menjabat sebagai ketua pemuda ini udah berapa lama? Udah setahun. Setahun. Oh, setahun itu udah cukup lama. Udah cukup lama. Udah cukup lama itu. Saya kira baru 2 bulan. Yang jelas kalau dihitung sebelum pelantikan mungkin setahun lebih. Setahun lebih. Setahun lebih gitu kan. Nah. Memang tidak ada kolaborasi tadi. Tidak ada sama sekali. Bahkan itu yang saya bilang tadi, untuk pelantikan kita saja dibantu 500.000. Iya. Betul. Nggak wajar. Nggak wajar. Kalau menurut kalian pribadi nih, ini terjadi konflik ini, itu sebuah kesalahpahaman dalam komunikasi atau memang pihak perusahaan itu berusaha untuk menjaga jarak dengan pemuda desa Genduang? Yang pertama kurang komunikasi. Yang kedua kurang komunikasi. Yang kedua itu ketua bisa lanjut jawab tuh. Karena emang nggak ada komunikasi. Sulit untuk bisa komunikasi yang intens lah, lebih dekat gitu kan. Kita pengen sharing, berbagi, pemuda nih memerlukan ini gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan yang ke arah kreativitas lah gitu kan. Sulit mau ngarah itu, sulit kalau mau ngobrol gitu ya ketua ya. Alibi yang SDO tuh, ya kan banyak permasalahan di Lembah Sumber kan. Betul. Tapi dikait-kaitin sama kita ya. Itu alibi Dipukul rata semua kan. atas. Oke. Jadi ini bisa saya simpulkan, ini dijadikan momentum. Saya tahu maksud sekian peristiwa-peristiwa konflik itu. Apa ya? Gimana cara ngomongnya? Ya mungkin Itu yang bonusnya. yang berkaitan dengan lahan-lahan itu. Iya benar. Mungkin bisa saya simpulkan itu dijadikan momentum bagi pihak perusahaan untuk apa ya? Untuk tidak menggunakan CSR-nya terhadap desa-desa ataupun dusun-dusun di lingkungan tempat dia beroperasi. Karena jujur aja nih, sampai sejauh ini juga yang jelas dari yang saya tahu ini di Kayara ya, di Kayara ini banyak juga proposal baik itu biasanya proposal tahunan itu sampai sekarang
ada juga yang masih macet gitu. Mungkin ya itu tadi alibinya tadi. Itu dijadikan momentum buat memutus tadi. Iya. Itu- Atau mungkin sistemnya kita juga sekarang nggak tahu kan. Makanya dulu maksudnya kayak humasnya sendiri pun sampai sejauh ini itu tidak ada keterbukaan. Dalam artian baik apa namanya memberikan statement gitu kan berupa tentang misal nih ketika kita pengen mengadakan A B C D tiba-tiba ya udah proposal tahu nggak tidak diterima, tidak ada pemberitahuan apapun itu kenapa tidak diterima ataupun kenapa mereka tidak mensupport acara kita ataupun kegiatan kita. Itu yang saya rasakan sekarang. Atau memang mereka mungkin lagi sibuk dengan konflik-konflik yang lain. Iya. Tapi jangan sampai lupa tanggung jawab ya Betul. dong. Harusnya seperti itu teman-teman. Berarti keresahan kita sama. Sama. Jadi kita tunggu aksinya bareng-bareng ya kan. ini ini saya menghimbau ya teman-teman. Buat teman-teman pemuda ataupun mahasiswa masyarakat Kerumutan khususnya, ini salah satu momentum buat kita. Bagaimana cara kita maksudnya menegaskan kepada pihak perusahaan kalau mereka punya tanggung jawab terhadap desa-desa di Betul. lingkungan mereka Betul, atau betul. korporasi tersebut gitu. Betul. Bisa kita kolaborasi misalkan kalau memang tidak ada tanggapan atau respon dari pihak perusahaan tentang tuntutan teman-teman tadi Desa Genduang, kita ajak kolaborasi, kita gabung sama Kerumutan. Betul. Yang jelas pintu rumah kami terbuka 24 jam untuk menyuarakan kebenaran. Ya, ketua ya. Selain dari ini saya potong ya, selain dari desa apa namanya pemuda Desa Genduang, apa ada organisasi lain yang ikut bergabung atau apa namanya organisasi-organisasi entah kemasyarakatan yang pokoknya selain dari desa apa tadi kepemudaan tadi, ada nggak itu yang ikut gabung waktu aksi kemarin? Kalau yang waktu aksi kemarin kita murni pure dari muda Desa Genduang, masyarakat Desa Genduang yang dinaungi Karang Taruna Desa Genduang. Jadi belum ada ya sampai ini ya? Kalau yang mau terlibat mungkin banyak. Mungkin banyak ya kan. Ya, Mungkin banyak. maksudnya kalau misalkan suatu saat ya mudah-mudahan dipenuhi gitu. Amin, amin. Tapi Amin, kalaupun amin. buruknya tidak dipenuhi, itu bisa kita kolaborasi. Bagaimana Genduang dengan desa-desa ataupun dusun tempatan yang ada di Kerumutan, itu bisa kita kolaborasi. Bagaimana caranya gitu kan? Maksudnya banyak juga kejengkelan kita, keresahan kita terhadap PT Sari Lembah Subur ini gitu. Sebenarnya teman-teman di Kerumutan itu sudah seharusnya diskusi. Dudukkan di meja apa yang hak-hak yang tidak dipenuhi selama ini kan. Karena kalau kita diam sedangkan kita bersuara pun mereka punya alibi yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita diam kan gitu. Contoh seperti di Genduang. Ketika ketenaga kerjaan kami naikkan isunya dan mereka di beberapa media saya baca mereka sudah menjawab di situ bahwasannya yang kerja di situ banyak kok orang Genduang, mulai dari kontraktornya dan yang lain-lain. Fakta di lapangan memang yang bekerja itu orang Genduang, tapi Genduang maaf ya kan, entah Genduang dari Medan. Oh, inti poinnya tuh bukan warga lokal itu ya. Lebih tepatnya mereka datang ke sini ngurus domisili ya. Dan itu sudah bekerja ya kan? Jadi sudah bekerja. Nah, seperti itu. Jadi mereka sah saja mereka menjawab yang kerja banyak orang Genduang gitu kan. Tapi sekarang boleh kita data berapa orang Genduang yang orang tempatan yang bekerja di situ. Bisa dihitung kok. Kalau di dalam CSR itu sampai 40% ya. 10% aja nggak nyampe orang Genduang di sana kan. 10%. Nggak nyampe. Ya betul ya ketua ya. Nah, 10% nggak nyampe karena bisa dihitung orang-orang yang masyarakat kita ya yang kerja di sana gitu kan. Dan kita pun siap bersaing kok. Nggak mesti kita harus diterima nggak. Kalau memang ada tesnya kita ikuti tesnya. Kalaupun tidak diterima nggak jadi masalah. Kita siap bersaing. Tapi jangan tidak transparan. Selama ini kan tidak transparan. Tiba-tiba masuk pekerja baru, entah dia bagian security, entah bagian apa gitu kan. Nah, dan kita nggak tahu info-infonya. Kalaupun memang dia ada memberikan informasi, contoh kalau dia punya platform ya, medianya di mana? Kan kita nggak tahu nih, dari media mana dia ngasih tahu kalau ada lowongan itu kan kita nggak tahu sama sekali. Ini kami yang di Genduang ya, yang jelas seperti itu.
Mungkin platformnya itu Ordal. Oh, mungkin. Mungkin ya. Udah, itu fakta tuh. Itu fakta tuh. Soalnya juga sampai sejauh ini juga. Makanya waktu kemarin tuh salah satu tuntutan kami itu juga seperti itu. Maksudnya keterbukaan dalam penerimaan tenaga kerja lokal itu memang betul sampai sejauh ini mungkin buat saya ya di bawah angka 20% lah penerimaannya gitu. Dan itu tadi ketika misal nih pekerjaan yang mungkin bisa kita lakukan yang dilakukan entah tamatan SD, SMP, SMA itu pun orang-orang luar isinya. Betul. Maksudnya apakah mereka nganggap kita di sini tidak bisa melakukan pekerjaan seperti itu gitu kan? Itu yang kita jadi kendala kita selama ini. Makanya dulu kalau teman-teman masih ingat bulan kapan itu yang ada penutupan jalan itu? Yang aksi dari Kayuara ya? Tahun semalam tuh nak? Iya kan, tahun semalam tuh kan yang baru Maret ya? Maret 2023 nak? enggak Baru tahun ini. iya tahun Oh, ini. tahun ini ya? Tahun ini Februari ya? Iya. Itu kita udah minta pihak perusahaan dengan baik-baik. Pertama untuk memperbaiki jalan tersebut. Karena itu akses masyarakat permutan buat keluar menuju Genduang, Ukui dan segala macamnya gitu kan. Satu-satunya yang paling dekat kan? Satu-satunya, iya. Kalau kita ambil jalan lain ya Jauh. mutarnya jauh gitu kan. Jauh. Jadi kita udah cara baik-baik, tapi tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Pada akhirnya terjadi pemblokiran jalan itu. Dan kalau saya tidak salah tidak sampai seminggu jalan itu bagus. Intinya kan pihak perusahaan ini tidak ada kesadaran dalam merangkul ataupun memfasilitasi akses-akses yang harusnya itu bagian tanggung jawab dia gitu loh. Itu yang selama ini saya anggap masih kurang gitu di pihak PT Sari Lembah Subur gitu. Dan juga banyak juga kalian teman-teman bilang tadi yang poin kedua tentang CSR. Sampai sejauh ini jujur kita juga mungkin saya yang kurang tahu gitu ya. Itu juga tidak jalan program CSR tersebut gitu. Kalau dulu teman-teman ini saya cerita ada baiknya sama Subur dulu. Dulu itu alhamdulillahnya mungkin kalau ini saya buka di sini biar yang lain-lain juga mendengar dan ikut menyuarakannya. Betul. Dulu teman-teman selain bantuan beasiswa per tahun tadi itu guru-guru honorer di Kayara ini itu juga dapat bantuan mulai dari guru MDA, TK dan sampai kalau saya tidak salah tuh marbot ya. Oh ya, untuk pengurus masjid ya. Masjid ya. Itu dulu dapat bantuan gaji dari pihak Lembah Subur. Dan itu diputus ketika bersamaan dengan itu yang sampai saat ini tuh maksudnya kenapa gitu kan. Dan ketika kita bertanya pun ternyata itu bukan ada, ini belum tahu nih ya benar apa tidaknya, cuman ada jawaban tuh itu bukan di zaman saya. Jadi kan sekarang kan kita bisa nih menilai ataupun menerka-nerka kira-kira yang tidak punya etikat baik itu siapa. Kita bisa nilai nih gitu kan. Jadi makanya teman-teman di sini nih, kehadiran teman-teman di sini, saya sangat berterima kasih. Teman-teman udah mau menyuarakan ini di sini dan aksi teman-teman yang lakukan pada tanggal berapa kemarin? 10 ya. Gitu. Itu bisa menjadi ataupun momentum lagi buat masyarakat yang ada di tempatan pabrik itu beroperasi untuk menuntut hak-haknya gitu. Karena selama ini kalau kita biarkan kayaknya ngelunjak gitu kan. Iya, ngelunjak. Iya kan. Jadi sekarang nih buat teman-teman nih, apa kira-kira pesan-pesan dari teman-teman Desa Genduang, baik itu untuk pemuda Genduang, baik itu untuk pihak perusahaan atau juga untuk teman-teman yang berada di desa lain, kecamatan lain gitu. Mungkin ketua dulu. Oke. Untuk pesan-pesan kami berharap perusahaan ya berita-berita yang dari kita aksi kemarin
Pihak Astra mengetahui, Wilmar mengetahui, karena bang, perusahaan SLS ini tidak bisa menjual CPO nya sendiri gitu, karena dia menumpang sama Wilmar. Dikoreksi nanti. Ini info yang bagus nih. Terus kan? Nah, itu kasih hapus lu. Luar biasa. Jadi kami harap Wilmar mengetahui, mungkin dari podcast ini ataupun nanti dari berita-berita yang mencuat dari aksi kami, kasihlah efek jerah dari untuk perusahaan SLS gitu. Karena mereka tidak ada etikat baik untuk warga lokal, pemuda, bahkan etika bisnisnya sudah menyalai gitu. Oh, cukup ketua. Cukup. Menambahkan sedikit dari ketua kan. Udah jelas semua tuh. Yang pertama, kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bung Dayat dan teman-teman yang udah memfasilitasi juga buat kami menyuarakan ini. Dan saya yakin ini satu-satunya di 2 kecamatan ini deh. Atau ada yang lain? Gimana Evo? Oke, satu-satunya kan. Nah, jadi kami sangat berterima kasih. Di sini saya apresiasi luar biasa buat teman-teman yang punya kemauan seperti ini, karena tidak banyak orang Melayu yang akan menjalankan hal-hal seperti ini kan. Jadi pesan saya, di Melayu itu ada izin, ada pantang, ya kan. Kalau izin udah dikasih, pantang jangan dilanggar. Yang jadi masalah kayaknya pantang ini dilanggar semuanya kan. Kita sudah terlalu ramah. Sudah lama kita terlalu ramah dengan perusahaan ini. Mereka tanami seperti lonte tanah Genduang itu. Mereka nikmati hasilnya dan mereka biarkan. Kita tidak melupakan jasa-jasa mereka, tidak kita lupakan. Mungkin saya mengakui kalau Lembah Subur itu tidak masuk di Genduang, mungkin Genduang tidak akan seperti hari ini. Iya kan? Dan mungkin yang sekitar pun gitu juga gitu kan. Banyak juga yang terbantu adanya Lembah Subur. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan kesalahan-kesalahan, dengan hak-hak kita yang tidak mereka keluarkan. Nah, jadi saya berpesan kepada perusahaan, sportif aja. Sportif. Mana yang hak-hak pemuda tempatan atau masyarakat lokal itu keluarkan. Jangan ditahan-tahan. Dan kalaupun memang merasa sudah mengeluarkan, coba dicek lagi. Berapa yang sampai. Yang jadi masalah kan itu. Mungkin sudah dikeluarkan tapi tidak sampai semua. Betul. Seperti itu. Jadi sportif, kita minta yang izin sudah dikasih, pantang jangan dilanggar. Itu aja. Karena kita akan pastikan siapapun mereka yang mengobrak-abrik Genduang, yang tidak menghargai masyarakat Melayu Genduang, kita pastikan langit mereka gelap. Tidak ada lagi air yang bening itu bisa jadi keruh kita buat. Kita udah siap apapun yang terjadi, ini demi harga diri Genduang. Kita merasa pihak perusahaan PT SLS dengan manajemen yang baru tidak menghargai kami pemuda-pemuda Genduang. Nah, jadi hati-hati. Kita udah kasih warning, kita mau berdiskusi, dan tolong itu jangan menjadi sesuatu api yang lebih besar lagi. Seperti itu, Bung. Jadi nih ya, ini tegas banget ya disampaikan oleh Bang Anjar dan juga Bang Prima. Tegas banget, maksudnya kalau pihak perusahaan nonton ini, apa yang disampaikan poin-poin oleh abang berdua ini tadi itu sangat jelas, dan menurut saya pribadi ada yang mereka lakukan ini tidak melanggar prosedur apapun gitu. Jadi saya juga mengimbau buat teman-teman baik itu di Genduang ataupun di kecamatan lain, itu bagus diimbau aja Bang tentang apa tadi yang masyarakat Melayu. Selama ini kita diam. Betul. Mulai sekarang buat saya pribadi ya dan teman-teman juga mengajak teman-teman semua buat apa ya? Hidupkan kembali. Betul. Tuntut hak-hak kita. Karena Lembah Subur ini udah puluhan tahun di sini kan. Sangat lama, bahkan sangat lama. Lebih tua daripada saya Lembah Subur kan gitu. Makanya kita apa namanya? Harus menghidupkan kembali, menjadikan apa yang dilakukan oleh Desa Genduang sebagai momentum untuk kita bangkit dalam artian menuntut hak-hak kita tadi gitu. Dan juga kami jujur Bang, kami terima kasih udah mau hadir. Sama-sama. Ini jauh dari Genduang ke Kayara, Lumayan. memakan waktu mungkin 1 jaman. Ada 1 jam. 1 jaman kan.
Karena sambil ngapal-ngapal di mobil tadi kan. Pakai Google Map nggak nih? Pakai Google Map. pakai. Jadi itu perjuangan mereka nih saya apresiasi banget. Thank Dan you, juga sama-sama. pokoknya terima kasih sudah mau hadir dan menyuarakan aspirasi yang teman-teman Genduang bawa. Siap. Mungkin itu aja podcast kita kali ini. Kurang lebih kan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh lah deh, tanda gigi.